PKBUS Gemibe. Juri 2 Delma M.E. Lonto, SMA MP Mika, pekerjaan kepala SMA Kristen Kota Mobagu. Dan juri 3 Pendeta Stin Mongko Uni MPH, jabatan wakil sekretaris DPS Gemibe. Dan mengundang peserta yang pertama, peserta lomba pidato yang pertama dari PKB Gemibem Exodus Sinindia. Ini panggilan pertama dari PKB Gemibem Exodus Sinindia. Panggilan kedua dari PKB Gemibem Exodus Sinindian supaya dapat mengambil tempat yang sudah disediakan. Sebelum dimulai, kita akan awali dengan doa. Doa dipimpin oleh Penatua Ibu Cynthia Loving Karisa. Mengawali kegiatan lomba pidato di saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa dalam sorga, oleh karena kasih perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di hari ini dalam perayaan pria kaum Bapa, kami akan melaksanakan lomba kegiatan pidato. Tuhan menuntun segala proses kegiatan dari awal pertengahan hingga boleh berlangsung dengan baik. Para juri yang akan menilai, bahkan peserta lomba yang akan menyampaikan pidato, anugerahkan hikmat pengetahuan, sehingga benar-benar pidato yang akan disampaikan dapat memaknai bahkan menjadi berkat bagi kami semua. Seluruh kegiatan lomba pidato kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kami mengundang peserta yang pertama dari PKB Gemibem Exodus Sinindian, Bapak Christian. Bapak Penatua Christian Kasenda, silakan. Terima kasih kesempatan diberikan. Selamat sore, shalom. Nama saya Christian Kasenda SE, jabatan Penatua, utusan dari Jemaat Exodus Sinindian. Hadirin yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Dewa Juri yang saya hormati, pada tanggal 31 Oktober 1517 ditetapkan sebagai Hari Reformasi Gereja, di mana lewat Martin Luther yang memberontak pada gereja Katolik Roma pada waktu itu, yang membuat dia menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg, sehingga pada hari yang sama pula diangkat untuk menjadi Hari Reformasi Gereja.
bertepatan dengan tanggal 31 Oktober oleh Sinode Gemibem ditetapkan pula menjadi Hari Pria Kombapa Gemibem. Nah, dalam rangka Hari Pria Kombapa Gemibem ini, lewat Sinode Kompelsus Sinode Gemibem mengangkat panitia di Jemaat Binero ini untuk melaksanakan atau perayaan Hari Pria Kombapa Gemibem di tempat ini, yang dimana di dalamnya diisi beberapa kegiatan dan lomba dan ibadah raya. Nah, dalam setiap kegiatan yang ada outputnya juga. Inputnya ketika dibuat panitia, tentu ada kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti saat ini, saya bisa ada di tempat ini. Dan di mana outputnya adalah setiap jemaat Pria Kombapa yang ada di jemaat Segemibem ini mengikuti kegiatan ini. Tetapi yang diharapkan dari perayaan ini, apa dari input dan outputnya itu? Tentu yang diharapkan adalah outcome-nya. Apa yang kita dapatkan atau apa manfaat dari perayaan itu sendiri. Sehingga lewat kesempatan ini, di pidato ini, saya membawakan judul pidato ini. Judulnya adalah Perayaan Hari Pria Kombapa Gemibem, ada pertanyaan di situ. Apa manfaatnya? Hadirin yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dewan Juri yang dikasih, mari kita membahasnya. Judul ini muncul ketika pengalaman saya melihat peristiwa yang baru dilaksanakan di Kota Tubagu. Ketika pemuda melaksanakan kegiatan KKTG kalau salah waktu itu. Saya mengamati langsung, ada yang terasa ganjal di hati saya. Ketika perayaan atau kegiatan sedang berlangsung, ditemukan, mohon maaf, ada yang sedang melakukan atau sedang minum minuman keras di tenda. Bahkan ketika akhir penutupan, ketika bersama-sama bersuka cita, ada yang sampai berkelahi di tempat itu. Saya langsung berpikir begini, sebenarnya apa hakikat pelaksanaan kegiatan ini? Kalau membawa dampak seperti ini kepada pemuda itu sendiri. Ini yang muncul di benak saya, yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Sudah sebagaimana sedemikian apa yang terjadi dari setiap perayaan Hari Pria Kombapa yang dilaksanakan oleh Gemibem itu sendiri. Apa manfaatnya, apa dampaknya, apa outcome-nya bagi kita sekalian ini. Ada dua hal yang saya lihat di sini yang akan menjadi pokok pembahasan saya sendiri. Yang pertama, sebenarnya apa masalahnya? Ketika perayaan itu, apa yang saya tangkap dari situ? Ada dua hal di situ, yaitu ketika saya mengamati bahwa setiap ada perayaan seperti ini yang diharapkan membawa pemikiran baru bagi kita Pria Kombapa, ternyata belum ada perubahan yang nyata di bapak-bapak itu sendiri. Artinya yang pertama yang saya dapati bahwa tingkat kesadaran bagi kita Pria Kombapa untuk datang beribadah masih lemah atau masih kurang. Itu. Yang kedua, dalam kegiatan ini selalu diadakan lomba. Tetapi penjemaatan Mars Gemibem itu pun tidak atau belum sampai menyentuh ke setiap Pria Kombapa yang ada. Jadi itu dua hal yang saya tangkap dari sini. Kemudian yang jadi pertanyaan, masalahnya apa sih? Kenapa seperti itu? Ketika coba saya pikir-pikir, ada tiga hal di sini. Bahwa ada tiga hal yang menjadikan kedua hal di atas tadi nampak nyata terlihat bagi kita. Yang pertama, kalau saya lihat, mohon maaf bagi Kompelsus Pria Kombapa yang ada, bahwa ternyata kurangnya koordinasi antara Pria Kombapa itu dari pengurus maupun dengan anggota itu sendiri atau antara sama pengurus itu. Maksudnya begini, saya katakan kurang koordinasi, bahwa 1 tahun pelayanan misalnya, sudah seberapa kali, seberapa banyak secara berjenjang dari Kompelsus Sinode sampai turun atau melihat apakah pelaksanaan di wilayah ada jalan ibadah, wilayah ada atau tidak. Begitu juga dari wilayah ke jemaat, kemudian jemaat sampai ke kolom-kolom atau persekutuan di kolom, sudah sampai sejauh mana dia koordinasi atau tingkat hubungan yang terjadi antara pengurus itu dengan anggota itu sendiri.
Bagaimana kita akan tahu apa yang terjadi kepada anggota itu kalau kita hanya memonitor lewat alat komunikasi kita masing-masing? Toh, ketika ada yang ulang tahun, yang penting so ada ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun bro, atau selamat ulang tahun bapak ini dan itu. Kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan bapak ini disembuhkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Saya khawatir nanti alat komunikasi itu yang lebih dulu masuk surga daripada itu bapak itu. Jadi bapak-bapak sekalian, diharapkan, saya katakan kurang koordinasi karena seperti itu. Coba kalau kita perketat keterhubungan antara pengurus yang satu di aras yang satu kepada aras yang lebih bawah. Saya percaya yang ada di bawah lebih akan menghargai betapa saya dihargai ketika ada puncuk pimpinan di atas yang melihat orang. Ada bagra trompe organisasi itu enggak. Seperti itu. Dan selanjutnya kita kan berpikir bersama, orang ada contoh sesuai juga. Ini tidak berpolitik ya. Ketika Presiden kita Jokowi tingkat kepuasan dia 82%. Kenapa bisa seperti itu? Jauh dengan pemimpin-pemimpin yang lama. Karena dia mempunyai rasa untuk selalu berpikir turun ke bawah. Dia buat program, tapi bukan dia biarkan begitu. Dia turun langsung melihat ini dikerjakan apa tidak, benar atau tidak. Dan langsung berhubungan dengan konstituen atau masyarakat itu sendiri. Membuat rasa rasa memiliki pemimpin itu ada. Dan ketika ini nampak dari persekutuan itu saya yakin dan memiliki keyakinan bahwa tingkat kehadiran kita akan berpengaruh signifikan dalam setiap peribadahan. Saya mengambil contoh di jemaat, jangan usah jauh-jauh. Bahwa setiap ada ibadah, ya paling tinggi dari 100 pria kombapa, paling 30 yang hadir. Yang 70 udah kemana? Itu yang pertama. Koordinasinya. Yang kedua, saya catat di situ bahwa pemahaman kita pria kombapa tentang pentingnya beribadah itu ternyata masih kurang. Mungkin berpikir dia bahwa kita kok yang kepala keluarga tuh. Jadi kita datang banyak ada mencari ini. Seperti itu. Sehingga merasa kita yang penting ada pergi mencari nafkah. Masalah membuat ibadah itu nanti keluar, urusan kedua. Benarkah seperti itu? Benarkah seperti itu? Hadirin yang kekasih. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis bilang, ubahlah batu itu menjadi roti ketika dia merasa lapar. Tetapi apa Tuhan Yesus menjawab? Manusia itu hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi firman dan keluar dari mulut Tuhan sendiri. Artinya ketika orang hidup di dunia ini, bukan tentang bagaimana orang hanya mencari pemenuhan orang kebutuhan jasmani ini, tetapi ada hal penting yang diharapkan yang lebih penyeimbang. Yaitu kehidupan yang bersekutu, kehidupan yang hidup bersama-sama di lingkungan firman itu sendiri. Joshua pun kasih contoh. Ketika dia ajak bangsa Israel untuk beribadah, orang mau. Mereka tidak mau. Tetapi apa bilang? Apa dia bilang? Silakan, tapi saya dengan seluruh keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang masalahnya yaitu bahwa tidak menjemaatnya Mars PKB itu sendiri. Ada lomba seperti ini yang dilakukan. Sebentar ada lomba kor dan vokal grup. Lagu wajibnya saja Mars Gemibem. Tapi coba ibu bapak tanya di jemaat. Bapak-bapak tahu Mars Gemibem. Dari 100 pria warga PKB GMIBM, 30% atau 30 orang itu yang tahu dan hafal itu lagu itu. Hanya 30%. Ini saya ambil sampel di jemaat kami. Kemudian 50-60% itu sekedar tahu. Tetapi 40%-nya ke atas itu saya percaya tidak tahu itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita datang ke tempat ini menjadi utusan, ternyata kita pulang ke jemaat kita masing-masing, itu tidak kita bawa. Kita tidak mengajak rekan-rekan kita dalam setiap peribadahan persekutuan. Mari kita orang menyanyi ini, mari kita menyanyi bersama-sama Mars Pria Kombapa. Seperti itu. Padahal itu tujuannya juga kan perayaan atau kegiatan seperti ini dibentuk. Dari itu masalahnya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya apa DP solusi dan DP jalan keluar. Seperti yang saya sampaikan 3 hal tadi. Mari
Torang lebih intensifkan hubungan kita sesama pengurus persekutuan, bahkan dengan antara pengurus persekutuan dengan anggota PKB itu sendiri. Kemudian yang kedua, ingatkan kembali, bapak-bapak, torang ini atau kita ini pekerja bukan cuma pergi mencari. Ada kehidupan lain yang sangat dibutuhkan. Apalagi kita sebagai imam atau sebagai kepala keluarga di keluarga kita masing-masing. Tentu kita yang akan menjadi contoh. Tidak mungkinlah kita mengajak keluarga kita, istriku, anakku, mari kita atau kalian harus rajin beribadah. Tetapi kalau torang atau kita sendiri malas beribadah, ya bagaimana? Seperti itu. Jadi sebenarnya terbuka bagi kita sekalian, terbuka bagi pria Kombapa itu ketika keinginan untuk maju, keinginan untuk berubah, keinginan untuk diperhatikan oleh Tuhan dibuat di dalam diri itu sendiri. Bukan hanya sebagai anggota pria Kombapa, tetapi dia sebagai pengurus yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani dombanya yang ada di pria Kombapa Gemibem ini. Dari sini, Ibu Bapak, jemaat sekalian, para dewan juri, kita bisa menarik kesimpulan bahwa judul saya yang mungkin terdengar provokatif bukan berarti itu harus akan menjadi pertanyaan terus yang terbawa-bawa dan menjadi ganjaran bagi kita, tetapi sesungguhnya ini akan menjadi motivasi bagi kita sekalian bahwa sesungguhnya ada perayaan kegiatan seperti ini yang dilaksanakan juga membawa kita perubahan. Di tempat inilah sesungguhnya kita saling berintrospeksi. Sudah sampai di mana atau apa yang telah kita beri kepada Tuhan lewat pelayanan yang telah kita laksanakan. Saya bahkan berpikir bahwa alangkah baiknya ketika di kegiatan seperti ini, sementara terkumpul begitu banyak halayak ramai pria Kombapa yang ada, sebelum ibadah, misalnya ibadah raya dilakukan, alangkah baiknya kalau ada kegiatan misalnya diskusi bersama. Di situ kita ambil waktu, ambil kesempatan, kita berbagi, sharing bersama-sama pengalaman yang telah dilakukan oleh persekutuan yang selama ini jalan dengan baik. Coba di-sharing, dibagikan kepada teman-teman kita yang lain. Dari situ baru akan terasa bahwa perayaan seperti ini di tahun-tahun ke depan tidak akan lagi muncul pertanyaan seperti ini, bahwa telah terlaksana dan tercapai sesuai tujuan yang diharapkan. Ada pembaharuan yang terjadi di pria Kombapa itu sendiri. Ada frase yang ditulis oleh teolog bernama Antonius yang berbunyi begini: Ecclesia reformata semper reformanda. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang selalu memperbaharui diri. Kalau saya coba kerucutkan lebih kecil lagi, ditujukan kepada pria Kombapa, saya bisa merubah menjadi begini. Pria Kombapa Gemibem yang diperbaharui adalah pria Kombapa Gemibem yang selalu memperbaharui diri. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Apabila ada kekurangan dalam kata atau kalimat saya yang membuat tersinggung, mohon maaf. Tidak ada maksud seperti itu. Saya hanya percaya lewat kesempatan ini Tuhan memberi waktu kepada saya untuk apa? Untuk mengungkapkan yang ada dalam hati saya. Demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kemudian mohon maaf, ada catatan sampingnya bagi kita sekalian bahwa sebagaimana ketentuan memang oleh Dewan Juri minta lengkap teks pidatonya. Tetapi jujur terus terang saya tipe orang yang to the point, yang otodidak, artinya bahwa ketika saya diminta untuk bawa acara, diminta untuk berdoa, diminta untuk berkhotbah, diminta untuk berpidato, saya mempelajari saja situasi, tambah referensi lewat membaca, cari informasi, menambah literasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menyampaikan langsung seperti ini. Kalau diminta saya untuk menuangkan itu di atas kertas dalam bentuk kata dan kalimat, kita pe otak ini langsung blank, dan tahu mau mulai dari mana.
terus terang. Jadi kalau hanya garis-garis besar mungkin boleh terpikirkan oleh saya, dan itulah yang saya serahkan kepada Dewan Juri. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada contoh yang terjadi kepada anak saya ketika dia minta untuk, Pak, tulis akang doa syafaat. Kita so ambil kertas semua mulai, maka kita ini tahu mau mulai dari mana. Akhirnya saya cuma bilang, Dek, kalau orang Kristen tentu tahu berdoa. Yang penting sampaikanlah secara jujur doamu kepada Tuhan, tidak perlu mau tulis-tulis. Karena apa yang ada dalam hati kita sebelum kita ungkapkan, saya yakin Tuhan sudah mengetahui itu sendiri. Saya kira mungkin ini tambahan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dikembalikan kepada panitia. Jangan terlalu banyak gerakan tambahan. Ya, sekali lagi beri aplaus untuk peserta yang pertama dari Gemibem Exodus Finlandia. Selanjutnya peserta yang kedua, nama peserta Agustinus Kumendong ST, judul pidato, peran PKB dalam keluarga, utusan jemaat Gemibem Pusat Kota Mobagu, wilayah Kota Mobagu. Diundang. Kami tahu dong, mau Pak Guru. Kau udah mau Pak Guru? Shalom. Saya Pak DP murid-murid di Segala puji hormat pada Tuhan patut kita sampaikan di sore hari ini, karena di tengah cuaca seperti ini kita masih disempatkan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat.
sekaligus mendidik anak-anaknya supaya siap menghadapi masa depan. Sebagaimana dalam firman Tuhan tertulis dalam Efesus 4 ayat 6, dikatakan, karena itu, Bapak-bapak, janganlah timbulkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pria kaum bapa, harus benar-benar membina, mendidik keluarga, mendidik anak-anak, dan menjadi panutan bagi keluarga. Seperti tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan kepada anakmu berulang-ulang setiap hari apa yang kuperintahkan kepadamu. Baik pada saat dalam perjalanan, pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, maupun pada saat engkau bangun. Oleh karena itu, selaku pria kaum bapa, marilah kita tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, karena keluarga kita adalah tanggung jawab selaku kita sebagai pria kaum bapa. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang tokoh bernama John Locke mengemukakan sebuah teori yang mengatakan anak yang lahir adalah merupakan selembar kertas putih yang belum diisi dan diwarnai, yang harus diisi dan diwarnai oleh orang dewasa. Nah, pertanyaannya, siapakah orang dewasa itu? Yang pasti, orang dewasa adalah kita selaku pria kaum bapa. Bagaimana kita mengisi dan mewarnai kertas yang kosong itu dengan hal-hal yang positif yang berkenan kepada Tuhan. Karena anak yang lahir, anak-anak akan sangat terpengaruh dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitar, pasti itu yang akan diikutinya. Yang pasti lingkungan sekitar adalah orang tua yang termasuk di dalamnya pria kaum bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya hormati, menjadi pergumulan kita bersama bahwa saat ini, sekarang ini, tidak sedikit pria kaum bapa yang mengabaikan, bahkan melalaikan tugasnya sebagai imam dalam keluarga dengan alasan yang macam-macam. Jarang berada di rumah dengan alasan pekerjaan. Kurang berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga, duduk makan bersama dengan keluarga, bahkan saling berbagi, diskusi bersama dengan keluarga, seakan-akan tidak ada waktu lagi. Bahkan ke gereja pun jarang dilakukan dengan alasan yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sebagai pria kaum bapa, selaku imam dalam keluarga, kita harus taat, kita harus mengikuti teladan Kristus. Kita harus jujur kepada keluarga, kita harus terbuka, selaras, kesamaan kata dan perbuatan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan, sehingga anak-anak akan mencontohi pribadi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang terakhir,
sebagai pria kaum bapa, marilah kita sama-sama sebagai imam, kita menjadi teladan bagi keluarga, menjadi teladan bagi anak-anak, sebagaimana Kristus yang sudah terlebih dahulu menjadi imam yang agung. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Gemibem, rumah kita, Gemibem. Shalom. Demikian untuk peserta nomor 2. Sekali lagi beri aplaus untuk peserta PKB dari Gemibem Pusat Kota Mobagu. Selanjutnya, kita masuk pada nomor urut yang ketiga. Nama peserta Elyakin P. Polopandang. Judul pidato, Pria Kaum Bapa yang Tangguh. Utusan Jemaat Gemibem Immanuel Modayak, Wilayah Modayak. Panggilan kedua untuk Elyakin P. Polopandang dari PKB Gemibem Immanuel Modayak. Shalom. Salam PKB Sinode Gemibem. Gemibem rumah kita. Rumah kita Gemibem. Yang saya hormati Bapak Ketua Kompelsus Pria Kaum Bapa Sinode Gemibem. Yang saya hormati Ibu-ibu Dewan Juri, yang saya hormati Ketua Kompelsus Pria Kaum Bapa dan Ketua Hari Ulang Tahun Pria Kaum Bapa Sinode Gemibem. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elyakin Parlan Polopadang, alamat Modayak, Desa Modayak, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaan Mongondo Timur. Utusan Pria Kaum Bapa Jemaat Immanuel Modayak. Izinkan saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pria Kaum Bapa yang Tangguh. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang oleh karena kasih-Nya sehingga kita diberi kesempatan bagi bapak-bapak dalam kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun Pria Kaum Bapa Sinode Gemibem yang jatuh pada tanggal
31 Oktober 1965. Dalam perayaan ini, saya mengajak kepada bapak-bapak yang ada di Sinode Gemibem agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Dan tentunya sebagai bapak-bapak agar selalu saling menopang dalam pelayanan dan selalu beraktivitas yang sudah disepakati bersama dalam program-program Pria Kaum Bapa Sinode Gemibem yang kita sudah sepakati bersama. Tentunya sebagai bapak-bapak Sinode Gemibem, supaya saling membantu dan saling meningkatkan pelayanan dan aktivitas di sinode, wilayah, dan jemaat. Sehingga nampak persekutuan pria kaum bapa yang tangguh dalam melaksanakan tugas, tritugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi teladan dalam kehidupan orang percaya dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sebagai pria kaum bapa yang ada di sinode, wilayah, dan jemaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Salam PKB Sinode Gemibem. Gemibem rumah kita Gemibem. Selamat hari ulang tahun Pria Kaum Bapa Sinode Gemibem. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk PKB dari Modayak, Immanuel Modayak. Lomba pidato selanjutnya nomor urut 4, nama peserta Armstrong Apollo Ares, SPMSI, judul pidato Pria Kaum Bapa Gemibem yang Tangguh, utusan jemaat Gemibem Bait El Modomang, wilayah Dumoga. Shalom. Shalom. Nama Armstrong Apollo Anes, utusan Jemaat Gemibem Baitul Modomang, wilayah Dumoga. Yang terhormat
Dewan Juri, pidato. Yang terhormat Panitia Pelaksanaan Hari Pria Kombapa, yang terhormat Jemaat Sion Wineru selaku tuan rumah, yang terhormat hadirin sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 29. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana saat ini kita selaku warga Pria Kombapa Sinode Gemibem boleh merayakan Hari Pria Kombapa tingkat sinode yang dilaksanakan di Jemaat Wineru. Di kesempatan ini saya akan membawakan pidato dengan judul PKB Sinode yang Tangguh. Tahun 2023 adalah merupakan tahun rahmat Tuhan, di mana tahun ini umat manusia di seluruh dunia bersyukur atas terhindarnya atau menghilangnya pembunuh massal virus COVID-19. Di saat kita mensyukuri hal ini, stabilitas dunia terganggu dengan adanya kejadian perang antara Ukraina dan Rusia yang hingga saat ini belum berakhir, ditambah lagi dengan barusan perang antara Israel dan Hamas Palestina. Dan di satu sisi dunia dilanda dengan fenomena pemanasan permukaan laut atau El Nino. Dengan kejadian yang tersebut di atas mengancam akan kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara, terancamnya ketahanan pangan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain sebagainya. Di dalam momen yang bersamaan saat ini, selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia, nuansa pesta demokrasi untuk pemilihan umum tahapan 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden sekaligus pemilihan umum legislatif telah mewarnai dalam kehidupan kita saat ini. Selaku Pria Kombapa di era globalisasi saat ini, sudah seharusnya mengetahui situasi dan perkembangan dunia dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekilas gambaran tersebut di atas menjadi pertanyaan bagi kita semua. Selaku Pria Kombapa, apa yang harus kita perbuat dengan kondisi saat ini? Dan tindakan apa yang harus kita perbuat? Memang ini merupakan pertanyaan yang sederhana, akan tetapi memiliki makna yang tinggi. Ketika kita diperhadapkan selaku Pria Kombapa dengan segala macam tuntutan hidup, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jamaat, maupun di tengah-tengah bangsa dan negara, kita selaku Pria Kombapa tidak ada kata yang harus menolak. Mau tidak mau, kita harus berbuat yang terbaik. Kenapa demikian?
Karena kita pria kaum bapa adalah sebagai tiang keluarga. Kita pria kaum bapa sebagai tiang jemaat. Bahkan kita selaku pria kaum bapa sebagai tiang di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang saya hormati, perayaan Hari PKB tahun ini adalah merupakan momentum bagi kita untuk berbuat yang terbaik. Dengan kita menjadikan PKB yang semakin tangguh di era saat ini. Dengan memiliki semangat yang pertama, pengendalian diri yang begitu tinggi agar kita mampu menghadapi setiap tantangan dan kondisi sehingga kita berada pada posisi yang bisa berkompetisi pada semua bidang. Profesionalisme profesi merupakan kebutuhan. Ketika kita sudah mengaku bahwa kita siap melayani Tuhan, maka minimal kita harus mampu memaksimalkan dalam pelayanan. Jadikanlah tantangan sebuah peluang. Hal yang kedua, kita harus memiliki keberanian untuk berkata tidak. Tidak pada narkotika. Tidak pada kekerasan dalam rumah tangga. Tidak pada penyebaran berita hoax. Tidak pada terlibat dalam kerusakan lingkungan hidup. Tidak dalam golongan putih atau tidak memilih di saat pesta demokrasi dan lain-lain. Yang ketiga, kita mampu mengambil risiko dengan mengandalkan potensi diri yang kita miliki selaku pria kaum bapa. Dan yang keempat, kita mampu memaknai bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Hadirin yang saya hormati, di penghujung pidato saat ini, saya meminta kepada kita selaku pria kaum bapa. Yang pertama, kita mampu menjabarkan mars pria kaum bapa dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang kedua, kita harus menjadi PKB yang tangguh. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jamaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita siap memberi diri dalam bersaksi melayani panggilan Tuhan. Sekaligus kita panjatkan doa, semoga perang yang sedang melanda di belahan dunia saat ini akan terselesaikan dengan baik. Hujan berkat akan membasahi bumi ini. Dan selanjutnya kita doakan bersama. Semoga tahapan pemilihan umum 2024 akan berjalan dengan damai demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, kita adalah segambar dengan Allah. Senangkanlah hati Tuhan dan jadilah berkat
untuk semua dan sesama. PKB pasti bisa. Karena kita PKB yang tangguh. Kita harus siap mulai saat ini, jangan tunggu hari esok. Gemibem rumah kita. Rumah kita Gemibem. Yesaya 6 ayat 8b. Semoga menjadi motivasi bagi kita pria kaum bapa. Ini aku, utuslah aku. Moto tabian, moto tanoban, boh moto tumpian. Sang siote, sang pate-pate, pakatuan, wo pakalawiran. Shalom. Sekali lagi kita beri aplaus untuk peserta dari PKB Gemibem Bait El Modomang. Selanjutnya kita masuk pada peserta dengan nomor urut 5. Nama peserta Herdi Laumba SP MPD, utusan Jemaat Gemibem Paulus Pusian, wilayah Pusian. Peserta dengan nomor urut 5, nama Herdi Laumba SP MPD, utusan Jemaat Gemibem Paulus Pusian, wilayah Pusian. Cek. Shalom. Shalom. Saya merasa senang. Saya juga merasa bangga ketika saya dipercayakan untuk berdiri di panggung yang menurut saya megah. Oleh karena saya dipercayakan untuk membawakan pidato, berarti saya diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh jemaat untuk menyampaikan gagasan saya seputaran dengan pelayanan yang ada di pria kaum bapa tingkat sinode. Sekaligus saya merasa spesial sekali karena saya terlihat memang masih muda, jangan lihat saya kecil mungil seperti ini, tapi saya sudah bapak. Saya merasa spesial karena saya boleh tampil di hari yang spesial ini. Yang saya hormati Ketua Sinode Bapak Pendeta Feki Kamasaan, MTH, walaupun tidak dapat saya jangkau dengan mata saya, tetapi saya yakin Bapak ada atau mungkin sudah pulang. Yang saya hormati, Ketua Panitia Bapak Penatua Ferdi Tampi, maaf kalau salah sebut, bersama dengan teman-teman panitia pria kaum bapa Jemaat Sion Wineru. Yang saya hormati Dewan Juri, ibu-ibu sekalian, dan yang saya hormati dan banggakan tentunya Bapak Ibu sekalian teristimewa, Bapak-bapak sesinode Gemibem.
hari ini kita melaksanakan kegiatan Hari Pria Kaum Bapa tingkat sinode. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ini adalah kegiatan yang besar. Terbukti dengan kehadiran Bapak Gubernur, menandakan bahwa ini bukanlah kegiatan yang sembarangan. Ini adalah kegiatan yang luar biasa. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini? Apa manfaat dari kegiatan ini? Kalau kegiatan ini hanya sekedar pemenuhan program yang sudah disusun oleh Badan Pekerja Sinode, maka kegiatan ini hanya akan menjadi kegiatan yang ramai-ramai saja. Hanya akan menjadi kegiatan euforia sesaat tanpa makna. Padahal dalam proposal kegiatan ini, di bagian maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan, di situ terpampang jelas. Kegiatan ini adalah untuk menambah kualitas pelayanan pria kaum bapa. Harapannya kegiatan ini akan memberi dampak bagi kualitas pelayanan kita sebagai bapak-bapak. Tanggal 31 Oktober diperingati sebagai Hari Pria Kaum Bapa. Pertanyaannya, tahu enggak kita selaku anggota gereja, tanggal 31 Oktober itu bersamaan dengan hari apa atau perayaan apa di gereja-gereja kita? Gereja-gereja se-Indonesia, gereja khususnya gereja Protestan. Ya, tanggal 31 Oktober itu bersamaan dengan hari reformasi gereja. Termasuk dengan kita, gereja hasil dari reformasi itu adalah gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondo atau Gemibem. Apa poin yang dapat kita ambil di dalam Hari Pria Kaum Bapa terkait dengan tanggal 31 Oktober? Tanggal 31 Oktober tahun 1517 di Jerman terjadi reformasi gereja besar-besaran. Tokohnya bernama Martin Luther. Apa yang ditentang oleh Martin Luther pada waktu itu sehingga kita boleh ada sampai saat ini? Gereja hasil dari reformasi itu. Di sini saya mencatat ada dua hal yang ditentang oleh tokoh gereja bernama Martin Luther itu. Pertama, surat penghapusan dosa. Surat penghapusan dosa ini apa? Istilahnya surat indulgensia. Menurut ajaran pada waktu itu, bahwa surat ini dapat menghapus dosa umat manusia. Surat ini dikeluarkan oleh Paus pada waktu itu. Maaf saya bukan menyinggung. Ini ajaran yang berkembang pada waktu itu. Surat penghapusan dosa. Menurut Luther, kita dibenarkan hanya oleh karena Kristus, hanya oleh pengorbanan Kristus. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada hal yang dapat atau seseorang yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah selain daripada pengorbanan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istilah sakerdotalisme. Apa ini? Istilah sakerdotalisme. Istilah sakerdotalisme adalah menganggap bahwa yang dianggap suci adalah imam, tokoh-tokoh gereja. Yang dapat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu cuman imam. Luther menentang hal ini. Nah, menurut dia, semua orang teristimewa, ini poinnya, teristimewa bapak-bapak, semuanya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi imam. Dapat menjadi seorang pemimpin
dalam gereja, dalam masyarakat, dan dalam keluarga. Ini poinnya. Ini yang saya ambil, kemudian saya kaitkan dengan Hari Pria Kaum Bapa. Bahwa ternyata gagasan ini sudah ada sejak 506 tahun yang Tetapi dewasa ini, saudara-saudara, saya melihat bahwa peran dari kita bapak-bapak masih sangat kurang. Kepemimpinan kita sebagai bapak masih jarang sekali terlihat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan berkeluarga. Padahal keluarga adalah poros utama pelayanan kita. Keluarga adalah potret pelayanan kita. Apalagi sebagai bapak-bapak, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita sebagai bapak-bapak. Maka dari itu, di kesempatan yang indah ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk kembali merenungkan kegiatan yang besar ini. Kegiatan Hari Pria Kaum Bapa tingkat sinode, bukan tingkat wilayah ataupun jemaat, tingkat sinode. Mari kita merenungkan kembali, apakah kita sudah menjalankan peran kita dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Banyak bapak-bapak yang menganggap bahwa tugas dia dalam keluarga hanyalah untuk menafkahi. Dikasih uang istri dan anak, habis itu ditinggal, mabuk-mabukan, main judi, pergi dengan lain. Tidak seperti itu. Pria kaum bapa harus menyadari bahwa tugas utama kita dalam keluarga adalah mendidik dan memimpin keluarga kita, istri dan anak-anak. Kenapa? Karena sejak awal penciptaan kita sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang imam dalam keluarga kita masing-masing. Otoritas tertinggi dalam keluarga itu ada pada kita sebagai bapak-bapak. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengamati ada krisis kepemimpinan, krisis keimaman dalam kehidupan berumah tangga kita? Ada dua hal yang saya tawarkan di sini. Pertama, tentu ketekunan kita terhadap membaca dan berdoa, membaca firman Tuhan dan berdoa. Saya percaya kalau bapak-bapak sekalian dengan rela hati untuk tekun belajar akan firman Tuhan, saya percaya kualitas pelayanan dari bapak-bapak akan meningkat. Kenapa? Karena kita lebih dulu mempelajari akan firman Tuhan, baru kemudian kita terjun ke lapangan, dan terutama kita implementasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita, istri dan anak-anak. Karena kita diberi otoritas oleh Tuhan untuk memimpin keluarga kita masing-masing. Yang kedua, saya menawarkan kepada Badan Pekerja Sinode untuk melaksanakan program kepemimpinan Bapak berbasis keluarga. Memang kegiatan ini cenderung sulit untuk dilaksanakan. Mengingat SDM kita masih kurang, masih kalah dengan orang-orang yang beragama lain dari kita, karena kita di sini minoritas. Tetapi kita mulai dari hari ini kita belajar. Dan dua program yang saya tawarkan tadi, pertama, ketekunan kita dalam mempelajari akan firman Tuhan. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan program kepemimpinan Bapak berbasis keluarga. Ini saya yakin akan mendorong kualitas pelayanan kita.
kesulitan yang akan dialami, misalnya tadi kekurangan SDM, kekurangan dana, dan butuh waktu yang cukup panjang karena ini merupakan program berkesinambungan. Maka dari itu kita perlu untuk bekerja sama menjalankan program ini apabila ini akan dibuat oleh Badan Pekerja Sinode. Entahkah itu diawali di tingkat wilayah, atau kemudian langsung di tingkat jemaat, terserah. Nanti kita pikirkan bagaimana strateginya. Tetapi saya yakin, saudara-saudara sekalian, bahwa apabila program ini dapat terlaksana, maka akan dapat mendorong kualitas pelayanan kita, mendorong motivasi kita untuk menjadi seorang pemimpin dalam keluarga yang lebih bertanggung jawab. Tugas keimaman kita dapat kita tunaikan di hadapan Tuhan. Maka di hari yang spesial ini, Hari Pria Kaum Bapa tingkat Sinode, saya mengajak kita sekalian untuk melaksanakan program ini. Bukan hanya sekedar ucapan-ucapan mari, tetapi saya langsung menawarkan program ini. Sekiranya dapat dilaksanakan, maka saya percaya ini akan menambah kualitas pelayanan kita oleh bapak-bapak yang ada di Sinode Gemibem. Sampai di sini pidato saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Shalom. Ya, beri aplaus untuk PKB Gemibem Paulus Pusian. Selanjutnya, peserta lomba pidato nomor urut 6, nama peserta Julius Oley. Judul pidato Pria Kaum Bapa yang Tangguh, Utusan Jemaat Gemibem Bethesda Guaan, Wilayah Modayak. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Bapak Julius Oley, utusan Jemaat Gemibem Bethesda Guaan. Yang saya hormati, Dewan Juri, Panitia Pelaksana, Kompelsus Pria Kaum Bapa Sinode Gemibem, dan hadirin yang saya banggakan. Puji syukur dan hormat layak kita persembahkan kehadirat Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, sehingga kita dapat berjumpa di Hari Pria Kaum Bapa Gemibem Sinode di tempat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak membawakan pidato yang berjudul Pria Kaum Bapa Gemibem yang Tangguh. Hadirin yang saya hormati. Di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, menjadi pertanyaan yang menggelitik bagi kita, khususnya pria kaum bapa, apa yang akan saya kerjakan hari ini, esok, dan di masa yang akan datang. Atau singkat kata, mau tinggal di mana, mau pakai apa, dan mau makan apa. Karena tuntutan kehidupan, baik sandang, pangan maupun papan, selalu diarahkan kepada kita, khususnya pria kaum bapa,
yang notabene adalah tiang keluarga, tiang gereja, tiang bangsa dan negara Indonesia. Sebab apapun alasannya, kita harus mau menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain mau dikatakan bahwa jika ada tuntutan kehidupan, baik yang datang dari keluarga, gereja, bangsa dan negara, kita tidak boleh lari dari kenyataan dengan mengatakan, sorry, kita nyendak ada waktu mau pergi ibadah. Kita nyendak ada doi for mau kasih Tuhan. Kita banyak kesibukan dan lain-lain. Mar kalau mau bagate, mau baroko, mau bajudi, dan mau pulang sampai hampir siang ada waktu yang ada doi. Oh my God. Pria kaum bapa gemibem tidak boleh menjadi pria kaum bapa yang tidak bertanggung jawab di dalam hidup. Hadirin yang saya hormati. Di era modernisasi ini, pria kaum bapa gemibem harus tangguh. A leader of integrity, artinya menjadi pemimpin yang tangguh. Pria kaum bapa gemibem yang berbeda dengan pria kaum bapa yang lain. Berbeda warna dengan kita. Dan itu memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Karena setiap pria kaum bapa memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ada 4 tipikal dalam diri pria kaum bapa. Dan yang benar kita berada dalam posisi tipikal yang mana? 1, tipikal pesimis. Tipikal jenis ini selalu memiliki kekhawatiran yang tinggi. Contohnya, Pak, so habis beras, belum bayar anak pe sekolah. Jawabannya, mau ambil doi di mana, Mam? Kedua, tipikal realistis. Tipikal jenis ini kalau ditanya, Pak, bangun Joso jam 10 mau kerja. Jawabannya, nantilah, sudahlah, kan masih ada hari esok, Mam. Ketiga, tipikal optimis. Tipikal pria kaum bapa yang optimis. Jawabannya selalu dari sudut pandang positif, memiliki hikmat untuk menjadi pria kaum bapa yang tangguh dan bertanggung jawab di dalam hidup. Keempat, tipikal progresif. Tipikal jenis ini selalu memiliki celah dan cara dengan inovatif tetapi juga kreatif dan tangguh di dalam hidup. Hal ini sangatlah penting jika pria kaum bapa gemibem berada dalam posisi tipikal pesimis dan realistis, maka kita akan kalah bersaing dan kalah berkompetisi. Hidup dalam kekhawatiran. Overthinking, khawatir di sini, khawatir di sana. Hadirin yang saya hormati. Pria kaum bapa gemibem seharusnya lah memiliki, pertama, pengendalian diri yang tinggi. Kedua, memiliki keberanian berkata tidak. Berkata tidak terhadap narkoba, rokok, judi, miras, KDRT, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, berani mengambil resiko dengan mengatakan keluarga dan gereja yang paling utama di dalam hidup. Keempat, mampu memaknai bahwa hidup ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Seorang tokoh pendidikan, Dag Hammarskjöld mengatakan, never measure the height of the mountain until you have reached the top. Artinya, jangan pernah mengukur ketinggian gunung sebelum Anda mencapai puncaknya. Hadirin yang saya hormati. Di penghujung pidato ini, saya hendak mengajak pada seluruh pria kaum bapa gemibem. Marilah kita komandokan Mars pria kaum bapa gemibem dengan kata dan perbuatan.
Kita harus menjadi pria Kombapa Gemibem yang tangguh, memiliki semangat untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Mencintai keluarga, hidup rukun, siap menjadi garam dan terang dunia. Ingat, kita adalah in the image of God. Artinya segambar dengan Allah. Senangkan hati Tuhan, jadilah berkat bagi banyak orang. Pria Kombapa Gemibem kita pasti bisa. Karena kita adalah pria Kombapa Gemibem yang tangguh. Jangan tunggu hari esok. Gemibem rumah kita. Rumah kita Gemibem. Jayalah pria Kombapa Gemibem. Tuhan pasti menolong kita. Ya, untuk pendukung dari Bethesda Guaan, silahkan beri aplaus untuk peserta lomba PKB, pidato PKB hari ini. Selanjutnya untuk lomba pidato nomor urut 7, nama peserta Yance Pondaa, utusan Jemaat Gemibem Kalvari Nanasi, wilayah Poigar. Peserta lomba pidato nomor urut 7, Yance Pondaa, utusan Jemaat Gemibem Kalvari Nanasi, wilayah Poigar. Panggilan kedua untuk lomba pidato nomor urut 7 dari Gemibem Kalvari Nanasi. Oke, kita lanjut karena peserta dengan nomor urut 7 ini katanya belum ada. Selanjutnya nomor urut 8, nama peserta Jamie Tine, judul pidato, Pria Kombapa Gemibem membawa transformasi dalam kehidupan gereja dan masyarakat, utusan Jemaat Gemibem Sion Dodap, wilayah Kota Bunan. Terima kasih atas kesempatan. Tebarkanlah cinta kasih kemanapun engkau pergi. Dan jangan ada seorang pun yang datang kepadamu tanpa bahagia ketika dia meninggalkanmu. Pesan Bunda Teresa. Dewan juri yang terhormat, hadirin, serta rekan-rekan pria Kombapa Gemibem yang saya sebut sebagai pelopor pembaharuan gereja di era masa kini. Terimalah salam persaudaraan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selaku orang yang percaya, patut kita menaikkan pujian syukur kehadirat Dia yang Maha Kuasa. Karena atas penyertaannya kepada kita semua, sehingga di saat ini, kita dapat menikmati momentum
Hari Pria Kaum Bapa Gemibem tahun 2023. Pidato saya dengan judul Pria Kaum Bapa membawa transformasi di dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Selaku orang yang percaya, patut kita menaikkan pujian syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Hadirin yang saya kasihi, tanggal 31 Oktober adalah Hari Pria Kaum Bapa Gemibem yang didasari pada jiwa dan semangat reformasi gereja yang dipelopori oleh para reformator. Sehingga marilah Pria Kaum Bapa di Hari Pria Kaum Bapa ini, mari kita jiwai dengan semangat reformasi atau perubahan. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga Pria Kaum Bapa, mari kita tunjukkan eksistensi kita. Hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pria Kaum Bapa harus menjadi corong investasi spiritual dan corong investasi intelektual. Dan corong investasi intelektual ini menjadi dasar, menjadi tonggak dalam membangun jemaat kita. Investasi spiritual ini berbicara bagaimana kita Pria Kaum Bapa mengajak keluarga kita, jemaat untuk rajin beribadah. Karena Pria Kaum Bapa merupakan mercusuar dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan negara. Sedangkan ketika kita berbicara tentang investasi intelektual, ini berbicara tentang pendidikan dan sumber daya manusia. Investasi intelektual ini bagaimana kita selaku Pria Kaum Bapa menjadikan dasar di mana Pria Kaum Bapa harus kerja, kerja, dan kerja. Saya mengajak Pria Kaum Bapa, jangan pilih-pilih pekerjaan. Pria Kaum Bapa jangan malas. Pria Kaum Bapa jangan boros. Sebagai figur seorang ayah, mari kita mengajak anak kita bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Semua harus didasari dengan usaha dan kerja. Dan dalam kesemuanya itu harus dilandasi dengan doa. Pria Kaum Bapa yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena atas tuntunannya kita dapat merasakan, menikmati, di mana kita dapat mengekspresikan sukacita. Kita dapat mengikuti berbagai macam lomba yang dilaksanakan oleh Pria Kaum Bapa yang ada di Sinode Gemibem. Saat ini saya menyampaikan, mari apa yang telah kita bangun selama ini jangan kita terpecah belah. Persatuan dan kesatuan yang telah kita pupuk selama ini, mari tetap kita pertahankan. Saya berdiri di sini karena Gemibem ada di dalam hati saya. Itu bagian karena terpanggilan saya selaku warga gereja, karena saya mencintai Gemibem. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35, pernah berkata, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada negaramu. Saat ini, saya, Jamie Eliezer Tine, utusan dari jemaat Gemibem Bukit Sion Dodap, wilayah Kota Bunan, mengingatkan kepada kita semua Pria Kaum Bapa, jangan bertanya apa yang Gemibem telah berikan untuk kita, tetapi mari kita bertanya apa dan akan kita dedikasikan untuk Gemibem yang kita cintai ini. Gemibem rumah kita Gemibem.
Gemibem tangguh. Di akhir pidato saya ini, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Karena seperti ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula manusia, tidak ada yang sempurna. Semoga Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk peserta dari Sion Dodap. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selanjutnya lomba pidato dengan nomor urut 9 dari utusan Lembah Yordan Dodap Pante. Minta maaf karena itu yang masuk, data itu yang masuk dari utusan Jemaat Lembah Yordan Dodap Pante. Panggilan kedua dari utusan Jemaat Lembah Yordan Dodap Pante. Ya, minta maaf, Yarden. Lembah Yarden Dodap Pante. Karena yang masuk data Lembah Yordan. Lembah Yarden Dodap Pante. Panggilan ketiga dari utusan Jemaat Lembah Yarden Dodap Pante untuk lomba pidato pria kaum bapa. Ya, untuk peserta nomor urut 9 belum ada. Kita kembali ke peserta nomor urut 7, Yance Pondaa, utusan Jemaat Gemibem Kalvari Nanasi, wilayah Poigar. Panggilan kedua dari Jemaat Nanasi. Panggilan terakhir untuk utusan Jemaat Gemibem Kalvari Nanasi, wilayah Poigar. Saudara-saudara sekalian, karena utusan dari 2 jemaat belum ada, maka untuk lomba pidato pria kaum bapa sore hari ini telah selesai. Terima kasih.